8 fakta Ibtu Faizal dicopot usai grebek markas Batalion 120 Makassar. Sempat ditelepon sosok kombes. Seorang perwira berpangkat Inspektur Polisi 1 Ibtu dicopot setelah terlibat penggerebekan dan mengamankan 48 orang terduga pelaku kriminal. Ialah Kepala Unit Reses Kriminal Kanit Reskrim Polsek Talo Resor Kota Besar Makassar Ibtu Faizal. Ibtu Faizal dicopot setelah mengamankan 48 orang hasil penggerebekan jajaran tim patroli perintis persisi dan Tandar Polda Sulsel. Tempat yang digerebek adalah sekretariat atau markas Batalion 120 di Jalan Korban 40.000 Jiwa, Kecamatan Talo, Makassar pada Minggu 11 September 2022 dini hari. Dalam penggerebekan itu diamankan 164 anak panah busur, sejumlah senjata tajam dan botol minuman keras. Batalion 120 adalah organisasi kepemudaan yang dibarankan terbentuk atas inisiasi sosok Kombes Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budi Haryanto dan Wakil Kota Makassar Moh Ramadan Pomanto. Kedekatan Kombes Pol Budi Haryanto dengan Batalion 120 juga ditunjukkan dengan menelpon Ibtu Faizal sebelum dicopot. Apa saja isi pembicaraan Kombes Pol Budi Haryanto dengan Ibtu Faizal pasca penggerebekan itu? Simak fakta-faktanya. 1. Kronologi penggerebekan. Sejumlah aparat kepolisian menggerebek ruko yang dijadikan sekretariat organisasi Batalion 120 di Jalan Korban 40.000 Jiwa, Kota Makassar pada Minggu 11 September 2022. Penggerebekan oleh tim patroli Polda Sulsel itu berhasil mengamankan sejumlah botol minuman keras. Tidak hanya itu, petugas juga mengamankan puluhan anak panah busur, sejumlah senjata tajam jenis parang hingga samurai. Data yang beredar di sejumlah grup WhatsApp, total terdapat 160 anak panah atau busur yang disita polisi. Juga terdapat 6 pucuk senjata rakitan Paporo serta 45 remaja pria dan 3 perempuan. Pasukan Batalion 120 dirazia beserta barang bukti anak busur 164 parang, 6 Paporo, 1 ditemukan di Sekretariat Batalion 120 Jalan Korban 40.000 Jiwa, nomor 30 tertangkap 45 orang laki-laki, perempuan 3 orang, motor 20 unit. Tulis pesan beredar. Pesan itu beredar disertai video penggerebekan polisi yang memerintah remaja pria tertangkap untuk membuka baju. Puluhan muda-mudi yang beredar di sekretariat itu pun digelandang ke Polsek Talo. Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Lando KS yang dikonfirmasi ihwal penggerebekan itu mengaku belum mendapatkan keterangan. Saya belum dapat baket, kata Lando. 2. Kanit Reskrim Ibtu Faizal dicopot. Usai penggerebekan sekretariat Batalion 120, Kanit Reskrim Polsek Talo Ibtu Faizal dicopot dari jabatannya. Hal ini diungkapkan Faizal saat dihubungi Tribun Timur pada Minggu sore. Ia mengatakan kabar pencopotannya ia peroleh dari Kapolsek Talo. Ya, saya tadi dapat kabar pencopotan dari Kapolsek. Kata Kapolsek, dia ditelepon langsung sama Kapolrestabes. Jelasnya. 3. Ditelepon sosok kombes usai penggerebekan. Alasan pencopotan dirinya sebagai Kanit Reskrim berhubungan dengan penangkapan pemuda di Sekretariat Batalion 120. Pasalnya, pasca penangkapan Faizal diminta langsung oleh Kapolrestabes untuk melepaskan 48 orang tersebut paling lambat pagi hari. Saya memang ditelepon, diminta untuk melepas yang ditangkap pagi-pagi sama Kapolrestabes. Tapi perintah lisan saja, jadi saya takut juga lakukan melepas karena pertanggungjawabannya nanti, ujarnya. 4. Pasrah dan diminta menghadap. Selain kabar pencopotan dirinya, Faizal mengaku diminta untuk datang ke Mapolrestabes Makassar menemui pimpinan. Besok, saya disuruh datang ke Polrestabes, tapi mulai hari ini saya sebenarnya sudah disuruh pakai pakaian dinas. Jelasnya. Faizal mengatakan langkah yang ia lakukan sudah tepat karena saat kejadian penangkapan hanya 2 orang petugas yang berada di kantor. Apalagi, katanya, ia banyak mendapat kabar miring terkait kelompok Batalion 120 dari warga sekitar. Tidak apa-apa kalau saya mau dicopot. Saya rasa yang saya lakukan ini sudah benar. Sudah banyak laporan dari warga soal batalion. Coba tanya sendiri, warga sudah tidak respek lagi. Tutupnya. 5. Kemas barang malam-malam. Setelah mendengar kabar pencopotannya sebagai Kanit Reskrim,
Faisal langsung mengemas barangnya di ruang kerjanya di Polsek Talo. Ia berpamitan ke rekan kerjanya untuk meninggalkan Polsek Talo pada Minggu malam. 6. Kedekatan Kombes Pol Budi dengan Batalion 120. Sebagai informasi, organisasi Batalion 120 dikabarkan terbentuk atas inisiasi Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto dan Wali Kota Makassar Moh Ramadan Pomanto. Kabar itu dikuatkan saat pembentukan atau launching yang berlangsung di lapangan Karebosi pada Senin 14 Maret 2022. Dalam peluncuran itu, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budi Haryanto hadir bersama Wali Kota Makassar Moh Ramadan Pomanto. Tak hanya itu, Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sujana juga hadir dalam launching tersebut. Terbaru, saat Sekretariat Batalion 120 itu diresmikan, pada 22 Juli lalu Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budi Haryanto juga hadir. 7. Tujuan Batalion 120 dibentuk. Tujuan Batalion 120 dibentuk, kata Komandan Batalion 120 Izal, untuk menekan angka kriminal jalanan di Kota Makassar. Sejauh ini, lanjut Izal sudah terdapat 9 ketua geng motor yang direkrut sebagai anggota Batalion 120. Jadi ada 9 ketua geng motor yang sudah kami rekrut. Misalnya geng Bodrek dan geng Terobos itu sudah kita rekrut. Jelas Izal. Itulah yang kami lakukan sehingga ada banyak anak-anak di sini dari Goa dan Maros. Cuma belakangan ini masih ramai lagi karena masih ada kabupaten tetangga yang datang masuk pergi ke Kota Makassar. Tuturnya lagi. 8. Warga sekitar markas Batalion 120 resah. Keberadaan puluhan pemuda di Sekretariat Batalion 120 disebut membuat warga sekitar resah. Pengakuan itu diungkapkan seorang pria yang diduga kepala RT setempat. Dalam potongan video penggerebekan yang diperoleh, pria itu mengaku resah dengan kehadiran puluhan remaja dan pemuda di Sekretariat Batalion 120 itu.